hadi wa sadri wa du'ayya man jahada fi sabilihi man sarana nabi lil qiyamah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal nur wa tawbatan nasuh wa salahat al-jid wal ruh amma ba'du. Dasar selaku ketua DPD KPRI Kota Samarinda yang saya hormati dan banggakan, Ustaz Syakir, Ustaz Ali, para asatidz seluruhnya, juga tentu saja yang hadir pada kesempatan ini, seluruh pengurus DPD KPRI dan direktur-direktur lembaga. Syukur alhamdulillah Allah izinkan kita dalam pertemuan yang sangat-sangat penuh dengan keridhaan, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang sangat membanggakan, pertemuan silaturahmi, mudah-mudahan kita semua bukan cuma bertemu di gedung KPRI, mudah-mudahan juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan Ustaz kita, guru kita yang sudah mendahului, Sufis dan juga para ustaz dan guru yang lain, mudah-mudahan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan kita selalu mendapatkan insentif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik insentif di dunia dan juga diberikan insentif berupa rumah di surga insyaallah. Amin. Tentu saja bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sudah banyak sekali dijelaskan tentang lewat kaitan dengan maulid. Ini juga satu kesyukuran bahwa kita selalu mendapatkan ilmu apa saja, ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Saya hanya ingin menitik beratkan pada dua hal. Di zaman Rasulullah SAW, urutan belajar ilmu itu cuma dua tingkatan. Yang pertama ilmu tentang iman, yang kedua ilmu tentang Al-Quran. Rasanya sangat pas kalau BKPRI terus berbicara tentang ini. Dan itu berurutan. Tapi nanti di zamannya para sahabat sepeninggal Rasulullah, ilmunya dibalik. Belajar Al-Quran dulu, baru beriman. Karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau di zaman Rasulullah, beriman dulu kepada Rasulullah, baru dapat ilmu Al-Quran. Itulah sebabnya di zaman sahabat, karena mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sudah mendapatkan iman, maka kemampuan daya jelajahnya bukan cuma membangun gedung seperti BKPRI, tapi membangun peradaban dunia. Buildingnya itu adalah peradaban, yaitu peradaban Umayyah di Eropa di atas dan peradaban Abbasiyah di wilayah selatan. Jadi utaranya itu adalah Umayyah, di bawah selatan ya Abbasiyah. Dari Bani Quraisy, dua-duanya juga dari Bani Quraisy. Bedanya kalau di atas itu menguasai ilmu-ilmu sains bahkan umum sehingga menjadi rujukan. Terakhir misalnya di kota Granada, Andalusia dan seterusnya, ya, yang terkenal dari bidang sains itu Ibnu Rushd misalnya, atau Ibnu Sina dan juga ulama-ulama terkemuka yang lain, karena mereka lebih dulu belajar ilmu Al-Quran, setelah itu mengimani. Yang kedua, mereka lebih dulu mengenal Al-Quran daripada agama, daripada pengetahuan yang lain. Itulah sebabnya keilmuan dalam Islam itu berkembangnya lebih cepat. Saya ingin kasih contoh. Hari ini, peradaban hari ini, Prancis, ya, mungkin ada yang kenal ya. Parfum terkenal Prancis itu mereknya The Toilette. Itu sebetulnya dari bahasa artinya toilet. Kenapa? Karena orang Prancis itu memang gak bisa istinja. Orang Eropa ke seluruh itu sampai sekarang, tanyakan, boleh cek di Google ya. Itu kota paling jorok, salah satu negara paling jorok sekarang ya, itu Prancis. Makanya bukan menjadi tujuan wisata. Ya, saya sudah pernah datang ke, apalagi ke Korea, apalagi ke Cina. Dulu ketika
Bani Umayyah datang ke Andalusia, datang ke United Kingdom, Inggris, itu masih kumuh, nggak punya toilet. Mereka punya rumah tapi di bawah itu kotoran berceceran. Makanya mereka mengatakan, salah satu pengamat ya ideologi dari Eropa, orang Eropa sendiri mengatakan, seandainya Islam tidak datang ke Eropa, itu mereka nggak kenal gimana caranya cebok. Semuanya pakai toilet, pakai tisu, nggak pakai air. Ya, makanya memang bersih, tapi bawahnya itu penuh dengan tisu bekas cebok, gitu. Jadi masih kelihatan. Ini real ya, saya baru baca berita. Prancis itu salah satu negara atau satu daerah yang paling jorok di Eropa. Ya, sehingga saya ragukan ya, apakah itu mau jadi Prancis atau tidak ya, karena tapi saya memang sudah melihat di Korea maupun di China itu toiletnya bersih tapi berceceran tisu-tisu bekas cebok itu masih kelihatan kuning-kuningnya segala macam, karena mereka nggak biasa pakai air. Kalau kita masak-masaknya pakai air, ya kan isinya. Mereka pakai kering-kering semuanya. Nah itulah yang membuat kita akhirnya ada hadis atau ungkapan. Kalau hadisnya adalah at-tuhuru minal iman. Kesucian itu bagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari. Karena urutan kita belajar iman dulu baru Al-Quran, meledak ilmunya. Setelah generasi sahabat belajar Al-Quran dulu baru tentang iman, ya. Makanya umur 7 tahun, umur 10 tahun seperti Imam Syafi'i 7 tahun sudah Al-Quran. Ilmu-ilmu yang lain itu putih. Nah, jadi karena budaya di ini sudah seperti itu, anak-anak kita didik, anak-anak kita bina dengan Al-Quran, penuhi otaknya dengan Al-Quran, nanti dia kuasai semua ilmu. Nanti dia kuasai semua pengetahuan. Nanti dia kuasai semua hal yang berkaitan dengan ilmu apa, kedokteran atau apa segala macam. Saya membaca riwayat tahun 1977 ketika ulama internasional itu mengumpulkan seluruh pakar ilmu dalam berbagai bidang, kedokteran, astronomi, apa macam semuanya. Saya membaca tulisannya Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika konferensi internasional, dikumpulkan semua orang, semua ahli bidang kedokteran segala macam semua dikumpulkan. Suruh mereka apa temuan terbaru abad